materi kita saat ini. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita akan mulaikan. Kita belajar adalah konsep capaian pembelajaran dan konsep alur tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran dan penyusunan tujuan pembelajaran. Ya. Selanjutnya, di akhir sesi ini peserta mampu menjelaskan konsep capaian pembelajaran, alur pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan menyusun tujuan pembelajaran. Ya, dari pembelajaran kita sebelumnya, tentu kita sudah mengenal tentang istilah capaian pembelajaran, alur pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Sebelum kita lanjut, mungkin boleh salah satu Bapak Ibu boleh menyampaikan apa yang diketahui tentang capaian pembelajaran, alur, dan tujuan. Bisa? Siapa? Boleh Pak Ari lah, Pak Ari. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Yang saya pahami tentang alur tujuan pembelajaran ya. Kalau alur tujuan pembelajaran ini adalah kerangka dari kegiatan pembelajaran yang harus disusun oleh guru sesuai dengan fase siswa yang nantinya akan dibawa pada kegiatan proses pembelajaran atau pada ruang kelas ataupun proses-proses pembelajaran. Mungkin itu Pak. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Ari. Kita lanjut ya. Jadi capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan satu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu periode belajar. Tadi Pak Ari sudah menerangkan menyelesaikan satu fase. Jadi capaian pembelajarannya itu tercapai ketika terukur dalam satu fase. Kemudian alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase, yaitu alurnya. Selanjutnya tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, dan tentu disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Nah, ini jelasan lebih detail bahwa capaian pembelajaran kompetensi yang diharapkan oleh siswa di akhir fase. Jadi nanti dia terukur ketika kita menyelesaikan satu fase, ya. Nah, capaian pembelajaran ini kalau untuk SD, SMP sampai SMA ada 6 fase, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pada pendidikan menengah SMA. Ini sudah kita tahu fasenya, fase A kelas 1 2, fase B 3 4, fase C kelas 5 6 dan seterusnya. Sedangkan alur pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Gitu. Jadi yang pasti bahwa alur pembelajaran ini dilakukan adalah untuk mengukur capaian pembelajaran. Kalau dalam kurikulum yang lalu kan kita kenal kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sekarang sudah dalam capaian pembelajaran. Ya, ini. Jadi alurnya ini yang harus kita perhatikan. Nanti sebentar kita akan mencoba melihat
seperti apa tujuan pembelajarannya, dan seperti apa alurnya dalam rangka capaian pembelajaran. Nah, konsep tujuan pembelajaran yang penting adalah, dan ini nantinya akan kita arahkan kepada guru-guru kita, bahwa tujuan pembelajaran itu memuat 3 aspek. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, entah dia abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ini kompetensi ini adalah kata kerja yang dapat diukur, yang dapat diamati. Ini menurut teori taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Nah, kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran itu aspek konten, yakni ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Nah, kalau kita bisa bahasakan bahwa konten itu adalah materinya. Jadi materi pokoknya dalam satu tujuan itu adalah konten, begitu. Selanjutnya, yang ketiga, aspeknya adalah aspek variasi. Jadi sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam aspek variasi tentu menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis tingkat tinggi. Ini mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, mencipta, dan seterusnya. Kalau dalam tingkatan itu adalah high order thinking skill. Jadi C1 sampai C6 kita gunakan yang middle sampai high. Nah, ini contohnya ini. Boleh dilihat Bapak Ibu, boleh? Ya. Bisa nampak ya? Ya, jelas. Ya, baru nampak, Pak. Oh ya. Oke. Sudah jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Ya. Jadi contohnya adalah ini tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek. Nah, ini adalah yang warna kuning, ini adalah kompetensinya. Jadi kompetensi ya. Sedangkan yang warna hijau ini adalah kreasinya ya. Kemudian hukum Newton ini adalah kontennya. Jadi ini kompetensinya ada 2, menjelaskan, menceritakan. Sedangkan tingkatan pada high order thinking skill adalah menggunakan kata-kata sendiri. Ini contoh pertama. Kemudian yang kedua, kompetensinya ini merancang, menyelesaikan permasalahan, dan solusi ini adalah variasinya, dan kontennya adalah konservasi energi dalam skala rumah tangga. Jadi ini yang memang merupakan pekerjaan kita yang nantinya akan kita laksanakan di sekolah dalam workshop atau dalam IHT, dalam pendampingan kepada guru. Nah, selanjutnya ini contoh. Jadi begini, kita tahu bersama bahwa dalam kerangka dasar kurikulum kan di sana ada pembagian kewenangan pusat dan satuan pendidikan. Dan untuk pusat itu adalah struktur kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, dan capaian pembelajaran serta prinsip pembelajaran asesmen. Jadi capaian pembelajaran ini sudah diturunkan oleh pusat. Ya, jadi kita tinggal mengambil saja. Tetapi kalau untuk tujuan pembelajaran dan alur ini adalah merupakan kewenangan dibuat oleh satuan pendidikan yang tentu di dalamnya adalah komite pembelajaran, baik itu kepala sekolah, terlebih guru yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di kelas. Jadi saya beri contoh, misalkan ini
Nah, untuk capaian pembelajaran yang pertama, peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari capaian pembelajaran ini, kita bisa buat tujuan pembelajarannya. Ini tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat mendemonstrasikan percobaan peristiwa perubahan wujud zat dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan wujud zat itu. Jadi ini yang warna merah ini adalah kompetensi, kemudian peristiwa perubahan wujud zat dan faktor-faktor memengaruhi perubahan wujud zat ini adalah kontennya, dan yang menganalisis inilah variasi, gitu. Dan seterusnya. Nah, ketika tujuan pembelajaran ini disusun, ya, sampai di sini, kemudian setelah disusun gini, maka kita buat alurnya. Alurnya ini adalah urutan yang logis, ya, dari yang mudah ke yang sukar, gitu. Karena memang di sini yang terakhir adalah peserta didik dapat menjelaskan cara kerja rangkaian bel listrik serta membuat. Nah, ini kan sudah tingkatan yang di atas, sudah termasuk mencipta. Nah, Bapak Ibu, yang jadi tantangan bagi kita adalah ketika guru agak sulit menetapkan kira-kira kompetensi apa yang nantinya dapat mendukung capaian pembelajaran. Oleh karena itu kita tentu sebagai kepala di satuan pendidikan kita menghadirkan, mempermudah mereka ini. Nah, ini kata-kata kerja operasional dari taksonomi Bloom, ranah kognitifnya udah ada, tinggal mereka melihat mana yang sesuai. Dari C1 sampai C6 sampai kreasi gitu. Ini ranah kognitifnya, ya. Ranah kognitifnya, kemudian adalah ranah untuk afektifnya udah ada, ya, afektif 1 sampai afektif 5 gitu. Terus yang skillnya, yang psikomotoriknya ini dari psikomotorik 1, 2, 3 dan 4. Udah ada kata-katanya di sini. Dan jadi tinggal kita memilih saja mana yang cocok gitu. Jadi mereka dipermudahlah, permudah. Kemudian ketika tujuan pembelajaran sudah, maka kita buat alurnya untuk misalkan fase A, tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, ya gitu, 1-3, 1-4, kemudian seterusnya, ya, sampai tujuan pembelajaran sudah tersusun secara sistematis, sampai di akhir fase. Nah, setelah di akhir fase inilah kita melaksanakan tes, gitu ya, melaksanakan tes. Kalau di awal sini tes asesmen diagnostik, ya, menggambarkan bagaimana kita membuat, ya, asesmen diagnostik. Kemudian nantinya pada akhir ini adalah asesmen sumatif. Sementara di tengah-tengahnya ini kan formatifnya lebih banyak, gitu. Seperti itu. Itu saja Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan. Boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang konsep capaian pembelajaran, kemudian alur pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan bagaimana menyusun tujuan pembelajaran agar mereka atau guru-guru kita, teman-teman kita itu lebih mudah. Oke, demikian. Apabila ada tambahan, saran, tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman, saya sangat mengharapkan disilakan. Ya, disilakan Pak. Bapak Ibu, silakan. Bu As sepertinya, silakan Bu As. Oke, Ibu As, silakan Bu As. Terima kasih Pak Rusti atas waktunya. Jadi sebelum saya bertanya, saya balas dulu pantunnya. Tadi permintaan Bu Alsari. Silakan Bu. Ya, saya senang sekali Bu. Ya. Ini pepaya bukan sembarang pepaya. Pepaya dibeli di Brondolan. Ini kepala bukan sembarang kepala. Kumpulan kepala sekolah penggerak yang hebat-hebat.
Mantap sekali, tepuk tangan untuk Ibu Aslamia. Mantap. Mantap. Oke, silakan. Silakan, Bu. Ya. Ya. Saya memberi ini dulu ya Pak ya, apresiasi dulu atas penampilan Bapak, sudah sangat bagus, mantap dan luar biasa, Ya. jelas. Namun ini sederhana saja, sedikit yang ingin saya tanyakan mengenai pengelompokan materinya, Pak ya. Karena Ya. di capaian pembelajaran kita lihat di situ fasenya, di situ tertulis kelas 4 dan kelas 5 pada fase B. Kemudian Ya. pada capaian kan tergabung dia di situ energi panas, energi bunyi, terus magnet dan kalor. Ya. Ini bagaimana kita bisa tahu kelompok materi yang kelas 4, kelompok materi yang kelas 5, patokan di mana? Itu Pak. Oh. Ini mohon pencerahannya Pak. Ya, oke. Ada yang dari teman-teman yang boleh menyampaikan. Dari teman-teman kira boleh disilakan. Ya. Dari Pak Ari, bisa ya Pak Ari? Ya, membantu apa yang ditanyakan oleh Ibu Aslamia. Baik, terima kasih. Saya coba untuk menjawab ya. Di sini di alur pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dinyatakan bahwasannya tujuan pembelajaran itu sudah tertuang pada fase-fase yang ada di tiap kelompok fase ya. Contohnya fase A itu khusus untuk kelas 1 dan kelas 2. Jadi diharapkan fase A ini mampu dikuasai bagi siswa kelas 1 dan siswa kelas 2. Dan kemungkinan nanti jika anak sudah di kelas 2 tetapi belum mampu menguasai fase khusus kelas 2, jadi dia bisa diulangi lagi menggunakan fase-fase yang ada di kelas 1. Mungkin itu Bu, tambahan dari saya. Intinya pengelompokan fase A ini diperuntukkan bagi kelas 1 dan kelas 2. Jadi fleksibel dia. Walaupun dia sudah di kelas 2, kalau memang belum mampu, nggak apa-apa dia mengulang fase-fase tujuan pembelajaran yang diperuntukkan bagi kelas 1. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya, seperti itu Bu Aslamia. Jadi setiap fase dan setiap mata pelajaran dia mempunyai capaian pembelajaran gitu. Jadi nantinya misalkan untuk mata pelajaran IPAS capaian pembelajaran untuk untuk fase B yang tadi ada banyak. Kemudian kalau untuk PPKN gitu ya, PPKN punya capaian pembelajaran di fase itu. Yang pasti satu fase itu kan memuat 2 tingkatan kelas seperti itu. Ya. Jadi simpulannya begini Pak ya. Pak, boleh. Barangkali masih bisa ditambahkan itu Pak. Oh boleh, silakan Ibu. Silakan Ibu. Oh ya, Ibu Salma tidak karena angkat tangan itu. Saya mau Ibu Salma ya, tanya. silakan Ibu Salma. Baik, saya Ibu Salma dulu. Nanti sebentar Ibu Sherly tambahkan yang dari Ibu Ya. Aslamia. Ini Pak, terima kasih. Saya apresiasi dulu penampilan Bapak tadi, pemaparannya sudah cukup bagus dan sudah bisa dipahami. Cuma yang menjadi unek-unek di benak saya itu, gini Pak, masalah penyusunan tujuan pembelajaran. Kalau kita tahu kalau yang anak yang sesuai fasenya itu tidak bermasalah. Cuma misalnya ada yang di kelas 2, tapi fasenya capaian pembelajarannya itu masih di kelas 1. Untuk penyusunan tujuan pembelajarannya itu seperti apa Pak? Oh, ya. Apa dibuat bervariasi atau bagaimana? Untuk yang menyesuaikan yang ada anak tadi yang belum sampai pada fase B-nya, maksudnya belum tuntas lah, misalnya kelas 2 ke kelas 3 gitu. Oke, jadi gini ya,
misalkan di sini ya, ini kan capaian pembelajaran. Saya langsung jawab saja ya, capaian pembelajaran. Iya. Memang capaian pembelajaran ini yang akan kita ukur. Kemudian yang tujuan pembelajaran ini otomatis kita harus susun, tentu memperhatikan karakteristik, kemampuan, dan potensi siswa, gitu kan? Nah, karakteristik dan potensi siswa kan beragam, Bu, beragam. Jadi bisa saja tujuan pembelajaran itu di dalam satu fase bisa dia mengangkat atau menggambarkan hal yang dicapai oleh satu orang atau dua orang, gitu. Jadi tetap kita tidak harus terfokus bahwa kita menggunakan tingkatan variasi yang lebih tinggi, tapi selalu diangkat adalah dari bawah. Kita melihat karakteristik dan kemampuan siswa. Karena di sini kan ada pilihan-pilihan gitu. Ada pilihan-pilihan untuk tingkatan. Jadi kalau misalkan kemampuannya masih kita lihat dalam asesmen bahwa masih perlu penanganan yang lebih serius dan masih di tingkatan-tingkatan mungkin di pemahaman atau di pengetahuan, mengapa tidak kita pakai ini? Nah, perlu harus berpikir yang dianalisis, evaluasi, dan kreasi, nanti kan agak lebih memberatkan beliau gitu. Nah, seperti itu ya. Kita ada, terima kasih Pak. Fleksibilitas lah. Ada fleksibilitas dari kita. Oke. Kemudian Ibu Aslamiyah tadi udah ya? Masih ya? Masih Maksudnya ya? simpulannya begini Pak ya. Nah, meskipun kelas 1 ada pencapaian materinya lebih daripada kelas 1, bisa diajarkan materi kelas 2 gitu maksudnya kan? ya. Begitu juga di kelas 2 yang mungkin belum mampu dengan materi yang di kelas 1, bisa diajarkan lagi materi kelas 1 gitu maksud daripada jadi tersebut ya? Jadi maksudnya Bu, makasih ya, kita punya perhatian dalam hal ini. Jadi maksudnya begini, tingkatan kelasnya tetap. Jadi tingkatan kelasnya tetap, tetapi pendekatannya, modelnya, cara mengajar kita disesuaikan. Jadi kalau memang kemampuannya ternyata, misalkan dia anak duduk di fase A, kelas 2, tapi ternyata dia masih tingkatannya masih di kelas 1. Enggak apa-apa, pendekatan kita, cara mengajar kita, konsep materinya, kontennya itu dari kelas 1. Tanpa menurunkan dia pada tingkatan kelas di bawah. Itu. Kelas tetap naik, lulus tetap lulus. Tapi fasenya itu tergantung apa yang dikuasai, Pak kan? Iya, kan secara bertahap, Bu. Kan pekerjaan guru itu bertahap dalam konsep program ini Merdeka Belajar bertahap. Jadi kita tidak puas pada pencapaian A, kalau udah selesai tingkatkan ke yang B dan seterusnya gitu. Iya, oke Pak, paham Pak. Paham Pak. Pak, masih ada lagi yang bisa ditambahkan? Iya, karena memang ini waktu kita mungkin udah lewat ya. Bagaimana? Udah tidak ada? Kalau boleh Pak, boleh. Sudah ya, cukup ya? Masih bisa loh Pak. 22 menit bisa. lagi. Kalau masih bisa saya dulu. 22 menit lagi ya. Oke. Saya Ibu boleh Serlis. Pak. Silakan Ibu Ya, Serlis. siap. Ya, barangkali Pak, saya tertarik juga yang sama Ibu Aslamiyah ini tadi. Seperti yang disampaikan bahwa apalagi kalau baru masuk kelas 1 ya, kita kelompokkan mana yang sudah yang di TK, yang pernah TK dengan yang belum. Biasanya ada mungkin yang sudah mengenal huruf, sehingga kita tahu dia di fase mana, fase A atau fase B. Jadi kira-kira seperti itu, nanti kan di karakteristik itu yang menentukan untuk tiap kelas. Iya. Berikut Pak, barangkali untuk Pak pemateri. Iya. Sebentar ini berarti alur dan tujuan pembelajaran ini sudah mewakili yang kalau sekarang disebut RPP ya Pak. Jadi tidak ada lagi yang dikatakan RPP itu. Iya. Sudah tergabung dalam alur, tujuan, kemudian modul. Mungkin Iya. itu ya. Iya.
Terima kasih, Pak. Modul. Oke, makasih Bu Serlis. Jadi yang pasti langkah awal kita adalah memahami capaian pembelajaran, kemudian bagaimana menyusun tujuan pembelajaran, terus dibuat alurnya. Sebab itu kan nanti dijadikan dasar dalam penyusunan modul ajar. Jadi kalau dulunya kita masih mengenal tentang rencana pelaksanaan pembelajaran RPP gitu. Tapi sekarang kan kita di program sekolah penggerak, kita malah telah diperhadapkan dengan satu konsep yang baru, bahwa guru mampu menyusun atau membuat modul ajar. Nah, modul ajar itu tentu di dalamnya kan udah lengkap, termasuk langkah-langkah alur tujuan pembelajaran yang sudah kita buat, kan kita udah nanti buat dalam modul ajar berdasarkan konsep yang sama. Jadi kalau misalkan konsep tentang energi, maka modul ajar energi. Nah, itu akan memuat beberapa tujuan pembelajaran yang tentunya yang sudah kita buat di dalam alurnya tadi nanti kita angkat gitu. Ya, boleh kan? Bisa begitu ya? Siap, siap. Siap, oke. Ya, masih ada, boleh? Masih ada? Oh, Ibu Alce, silakan Ibu Alce. Iya, saya hanya sedikit bertanya saja. Jadi kalau kita membuat modul ajar itu, maksudnya di sini dia bisa dilakukan dalam beberapa kali pertemuan, ya mungkin di luar dari konteks dari Pak Rusti, tapi bisakah ada yang bisa memberi saya masukan supaya lebih saya paham, supaya setelah selesai dengan kegiatan ini saya akan membimbing guru-guru, karena memang tadi dalam diskusi guru-guru mengatakan bahwa dulunya kan cuma 1 lembar untuk kalau yang RPP yang kita buat yang sebelumnya, tapi ini kan di sekolah penggerak itu dia modul, ya modulnya itu bisakah saya berpikir mungkin itu bisa dilakukan dalam seminggu misalnya dalam pertemuan. Bagaimana Pak Rusti? Oke, dan yang lain-lainnya bisa memberi pencerahan buat saya. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Bu Alce atas pertanyaannya. Jadi yang pasti yang sudah kita bahas tadi itu adalah dasar untuk penyusunan modul ajar. Nah, modul ajar itu tentu kita memperhatikan kesamaan konsep atau konten materi gitu. Jadi kalau misalkan satu konten atau satu konsep tentang energi, nah gitu, bukan berarti bahwa dia hanya 1 kali pertemuan, tergantung di alur yang sudah kita buat, gitu. Jadi modul ajar itu untuk pencapaiannya tentu dia membutuhkan bisa saja 1 kalau memang materinya sederhana, tetapi bisa saja dapat dilaksanakan melalui pembelajaran yang bisa sampai 3-4 kali pertemuan gitu. Jadi kalau misalkan di konsep tentang energi atau cahaya ini di mata pelajaran IPAS, dia kan tidak mungkin tercapai dalam waktu 1 kali pertemuan, maka itu bisa dilaksanakan sampai 4-5 kali pertemuan sampai pada capaian terakhir kalau memang kelas yang lebih tinggi sampai mencipta atau membuat 1 produk gitu. Jadi dia berangkai, pertemuan 1 2 kali berapa, 35 menit, pertemuan kedua 2 kali 35 menit gitu, dan seterusnya sampai tujuan itu tercapai gitu. Jadi modul ajar setelah kita belajar kemarin kan umumnya tidak hanya 1 kali pertemuan gitu. Ini dalam rangka memang betul-betul tuntas, sebab dalam teori Mastery of Learning atau belajar tuntas kan itu berarti juga adalah proses repetisi, proses pengulangan kepada siswa sampai benar-benar siswa itu mencapai 1 tujuan, dan tentu sasarannya tadi capaian pembelajaran. Nah, gitu. Mungkin demikian. Atau boleh yang ada yang tambahkan dari teman-teman? Sepertinya sudah cukup Pak ya. Oke. Oke. Ya.
Ya, terima kasih. Ya. Oke, jadi teman-teman terima kasih ya yang sudah punya perhatian terhadap materi ini, dan tentu atas saran, atas dukungan penguatan dari teman-teman menyangkut kinerja kita selaku kepala sekolah yang nantinya kita akan beradaptasi dengan situasi yang baru yang memberi semangat kita di program sekolah penggerak di satuan pendidikan kita masing-masing. Makasih banyak karena teman-teman memberi masukan yang sangat berharga gitu. Jadi saya beri kesimpulan bahwa tujuan pembelajaran yang sudah tersusun secara sistematis dalam alur pembelajaran itu tentu adalah menjadi dasar dalam penyusunan modul ajar yang di dalamnya adalah langkah-langkah pembelajaran, dan tentu yang diharapkan adalah capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Demikian, ada pantun terakhir lagi Bu, yang seperti tadi ya. Gitu, pantun adalah begini, sama konteksnya dengan tadi. Rokok kretek tembakau Jawa, asap keluar berbau bunga. Kalau boleh hamba berkata, maju terus bangsa kita bangga. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, demikian. Ya, saya akhiri dengan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat luar biasa. Ya. Luar biasa.